Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Pemanasan global. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab, dampak, dan cara mengatasi pemanasan global. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global adalah pemanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak saat itu. Selain bertambah panas dari tahun ke tahun, di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah fenomena ini disebut sebagai perubahan iklim global atau climate change. Peneliti berkata bahwa penyebab utama pemanasan global adalah karena ulah manusia yang telah berkontribusi menambah gas-gas rumah kaca ke atmosfer seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide. Pada intinya, pemanasan global terjadi akibat efek rumah kaca yang tentu disebabkan oleh gas rumah kaca yang diproduksi manusia. Efek yang ditimbulkan pemanasan global sangat berdampak besar, seperti bertambah panasnya temperatur di permukaan bumi, naiknya permukaan laut, berubahnya cuaca secara ekstrim di beberapa wilayah di dunia, bertambahnya luas wilayah gurun, dan lain-lain. penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global secara langsung berkaitan dengan efek rumah kaca. Jika gas-gas rumah kaca makin meningkat jumlahnya di atmosfer, maka efek pemanasan global akan semakin signifikan. Sejak revolusi industri, gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Berikut ini dijelaskan secara lebih detail penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti 1. Energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka, tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun yang pada saat ini berkontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Nah, yang kedua, transportasi. Karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global, dan ini contohnya. Yang ketiga, ada industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini karena masifnya industri ini di seluruh dunia karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Yang keempat, ada industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepas gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Yang kelima, ada limbah industri dan tampang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Dan yang terakhir, ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Kemudian ada pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Kemudian ada penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yaitu
bukanlah teori belaka, namun sudah terjadi dan dampaknya akan terus bertambah buruk dari tahun ke tahun. Berikut ini dipaparkan dampak pemanasan global baik secara langsung maupun tidak langsung secara lebih detail. Yang pertama yaitu mencairnya es. Kenaikan temperatur dari tahun ke tahun menyebabkan es di kutub mencair yang sangat berefek besar pada ekosistem. Salah satu contohnya yaitu ada di atas. Nah, yang kedua yaitu meningkatnya ketinggian air laut. Hal ini diakibatkan karena es kutub yang mencair yang menyebabkan kota-kota besar dunia akan lumpuh karena sebagian besar terletak di sepanjang garis pantai. Salah satu contohnya yaitu yang ketiga yaitu meningkatnya temperatur secara konstan, yaitu karena suhu makin memanas setiap tahun. Tentu saja ini menjadi berbahaya bagi makhluk hidup, khususnya kita manusia. Yang keempat yaitu musim kemarau akan lebih panjang. Pada sebagian besar wilayah di dunia, terutama di wilayah dua musim seperti Indonesia, musim kemarau akan menjadi lebih panjang. Yang kelima yaitu laut menjadi semakin hangat. Hal ini memberikan dampak yang lebih besar, yakni matinya koral. Jika koral di lautan mati, maka sebagian besar ekosistem di laut akan sangat rentan untuk musnah. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pak Istijatullah. Selanjutnya yang keenam, permafrost mencair. Permafrost adalah tanah beku. Jika permafrost mencair, maka karbon dioksida yang membeku di tanah dapat lepas ke atmosfer dan memperparah efek rumah kaca. Salju dan es menjadi semakin sedikit. Salju dan es di puncak-puncak gunung akan menipis, yang tentu akan memperkecil suplai air tawar ke sungai-sungai. Musim menjadi tidak menentu. Pergantian musim akan menjadi tidak menentu, terutama di wilayah khatulistiwa. Badai dan tornado menjadi lebih kuat dari biasanya. Akibat efek ini, banjir akan melanda makin banyak wilayah di dunia setiap tahunnya, seperti contoh di atas. Terakhir, siklus hidup, tumbuhan, dan migrasi binatang menjadi berubah karena musim dan iklim yang menjadi tidak menentu. Maka migrasi binatang menjadi berubah. Selain itu, siklus hidup tanaman juga akan berubah. Cara mengatasi pemanasan global. Agar dampak pemanasan global tidak bertambah parah, kita dapat mengurangi dampaknya secara tidak langsung dengan melakukan sesuatu yang kecil dan sederhana. Beberapa cara mengatasi pemanasan global yang sederhana ini adalah: yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kebutuhan listrik di pembangkit listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang agar kita tidak mencemari lautan. Kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Yang ketiga, mengurangi memakan daging sapi. Memang hal ini sangatlah sederhana, tapi hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon kita. Yang keempat, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Yang keenam, menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Dan yang terakhir, mengingatkan orang lain mengenai bahaya pemanasan global. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar akan bahaya pemanasan global. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.